Scam Villains Self-Saving System Chapter 54. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Shen Qingqiu dicengkeram begitu keras hingga tulangnya hampir patah. Sekarang hanya kakinya yang bisa bergerak, tetapi dia tidak ingin secara terbuka menundukkan Luo Binghe di pangkal paha. Memikirkan kembali semua yang telah terjadi, dia merasakan api amarah yang samar-samar meningkat. Shen Qingqiu berkata, "Kau melakukan ini dengan sengaja." Luo Binghe bertanya, "Apa maksud Si Zun?" Shen Qingqiu berkata, "Kau tidak langsung membantai semua orang di sekte. Sebaliknya, kau menunda perkara untuk waktu yang lama hanya untuk menarikku keluar." Luo Binghe tersenyum pahit, sepertinya Si Zun terkadang bisa menebak pikiran muridnya dengan benar. Murid ini benar-benar liar dengan sukacita. Aku berharap aku bisa memukul-mukul dadaku dan menginjak kakiku untuk mengukir momen ini dalam ingatanku selamanya. Liu Qingge menarik pedangnya. Dia bergoyang dan sepertinya agak pusing. Sambil menunjuk Luo Binghe, dia berkata, "Kau, biarkan dia pergi." Luo Binghe menyeret Shen Qingqiu ke dalam pelukannya dan berkata dengan tidak sabar, "Apa yang kau katakan?" Sikapnya saat dia melakukan ini pantang menyerah, menyebabkan depresi Shen Qingqiu, yang telah dia tekan, melonjak setinggi 3 kaki. Shen Qingqiu diam-diam menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kapan kau menyadari bahwa itu aku dalam mimpimu?" Jika Luo Binghe tidak menemukan bahwa Shen Qingqiu belum mati, akankah Luo Binghe menunggu di sekte Gunung Changqiong seperti seorang pemburu yang mencoba membasmi mangsanya? Luo Binghe berkata, "Si Zun terlalu meremehkanku. Bahkan jika aku tidak menyadarinya untuk pertama kali, akan sangat bodoh jika aku tidak menyadarinya untuk kedua kalinya." Shen Qingqiu tiba-tiba merasakan sakit di lututnya. Dalam hati, dia berpikir, "Kamu tidak bodoh, akulah yang bodoh." Hanya Shen Qingqiu yang tahu bagaimana Luo Binghe mengolah dan memanipulasi kemampuan mimpinya untuk efek yang luar biasa, tetapi Shen Qingqiu berpikir dia benar-benar gila dan tidak akan bisa membedakan antara halusinasi dan orang-orang yang menginvasi alam mimpi. Shen Qingqiu bertanya, "Mengapa kau tidak mengakhiri mimpi ketika kau menemukan sebuah anomali? Apakah menyenangkan memerankan permainan guru murid yang setia dan taat?" Luo Binghe menatapnya. Tanpa diduga, dia berkata, "Mengapa aku ingin melakukan itu? Apa Si Zun tidak senang dibujuk olehku?" Senang. Saat itu Shen Qingqiu sama sekali tidak senang karena dia mengkhawatirkan keadaan psikologis Luo Binghe. Namun, fakta membuktikan bahwa segala sesuatu, termasuk kekhawatirannya, berada di bawah kendali Luo Binghe. Bagaimanapun, ini adalah Luo Binghe, sang protagonis. Bagaimana dia bisa membuat kesalahan besar, berpikir bahwa Luo Binghe telah membalik daun baru dan memperbaiki caranya, hanya menjadi bunga putih kecil yang indah dan menyedihkan. Shen Qingqiu adalah tipe orang yang setuju untuk dibujuk, tetapi tidak dengan paksaan. Namun, sekarang dia merasa seolah-olah wajahnya telah ditampar 2 kali ketika dia menyadari bahwa Luo Binghe hanya berpura-pura. Qingqi tanpa sadar berteriak, "Pelan-pelan, apa yang terjadi?" Dia menunjuk ke dalam aula istana Qiongding, yang tergeletak di dalam. "Bukankah itu Shen Qingqiu? Mengapa ada yang lain?" Luo Binghe sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik saat dia berkata, "Mengapa Anda tidak bertanya kepada mantan penguasa puncak Anding?" Shen Qingqiu, what the fuck? Dia tahu bahwa satu-satunya hal yang dapat dihargai Sang Qinghua adalah tidak memiliki tulang belakang atau integritas moral. Sang Qinghua terkekeh, tetapi segera melangkah ke depan ketika Mo Beijun menatapnya ke samping. Kepala terangkat, dada terangkat, dia mengumpulkan akalnya, dan berkata dengan jelas, "Beberapa tahun lalu Shen Sesiung tidak sengaja menemukan tempat yang menyimpan harta karun, benih bunga matahari dan embun bulan. Tumbuhan roh ini dapat dibentuk menjadi bentuk tubuh. Dengan bantuan harta karun inilah Shen Sesiung dapat melepaskan tubuh fananya di kota Huaiwi. Mayat di dalam sana adalah miliknya, tapi itu hanya cangkang kosong. Yang ada di luar sini adalah dia juga. Keduanya adalah dia." Ini adalah ringkasan yang ringkas, sangat ringkas dan mudah dimengerti. Beberapa pasang mata tiba-tiba berbalik ke arah Shen Qingqiu. Liu Qingge segera mengarahkan Cheng Luan ke Shen Qingqiu. Ekspresi pembunuh di wajah Liu Qingge lebih buruk daripada saat dia melihat Luo Binghe sebelumnya. Yui Qingyuan berbisik, "Kalau begitu, kenapa sama sekali tidak ada kabar tentangmu selama 5 tahun terakhir ini? Mengapa kamu memutuskan semua hubungan dengan 12 puncak? Apakah karena, dalam hatimu, sesama anggota sektemu tidak layak untuk dipercaya?" Shen Qingqiu merasa bersalah karena kurang percaya diri. "Itu, Sesiung, dengarkan aku." Qingqi menghela nafas, "Shen Qingqiu, kamu ternyata orang seperti itu. Apakah kau tahu seberapa parah mereka terluka olehmu, Sesiung?
Tahukah kamu seberapa banyak murid-muridmu yang menangis? Sepanjang hari puncak Qingqing dipenuhi dengan suara tangisan. Selama 1 tahun penuh, tidak ada yang ingin mengunjungi puncak karena diselimuti kegelapan, dengan semua orang mengenakan pakaian berkabung. Posisi Dewa Puncak dibiarkan kosong saat kau dengan senang hati bermain di luar, bebas dan tidak terkekang. Hal yang paling ditakuti oleh Shen Qingqiu adalah Qi Qingqi yang lihai menunjukkan jarinya dan memarahinya. Shen Qingqiu buru-buru berkata, aku benar-benar tidak bermaksud melakukan itu. Aku sama sekali tidak senang bermain dengan bebas di luar. Aku telah terkubur di dalam tanah selama 5 tahun. Aku baru bangun beberapa hari yang lalu. Orang yang berlarian di luar dengan bebas dan tidak terkekang, itu semua adalah yang dia lakukan. Ketika Sang Qinghua melihat ujung tombak itu menunjuk ke arahnya lagi, dia merasa lebih bersalah, mengapa menyalahkanku lagi? Bukankah kamu bilang kamu ingin itu matang secepat mungkin? Liu Qingge menekankan jarinya ke pelipisnya, diam. Sang Qinghua tutup mulut, mereka adalah kelompok yang berisik. Faktanya, jika kau melihat pemandangan ini dengan cara tertentu, itu mungkin terlihat cukup lucu, tetapi Shen Qingqiu berpikir bahwa faktor hiburan telah hilang karena waktunya. Kebakaran bermunculan di seluruh puncak Qiongding dan gedung-gedungnya hangus hitam. Setelah 2 hari pertempuran dan pengepungan, itu tidak lagi memiliki tampilan megah dan bermartabat seperti biasanya. Di dalam dan di luar aula istana, ada orang-orang dengan wajah berlumuran darah berpegangan pada tangan murid lain untuk berdiri. Murid generasi muda di sekitarnya tampak panik. Mereka kelelahan, seperti anak panah di ujung penerbangannya. Di sisi lain, para jenderal dan pejuang iblis lapis baja hitam yang setengah mengepung murid sekte Gunung Changqiong tampak seperti pedang yang baru diasah. Mata cerah iblis-iblis itu menatap para murid seperti harimau mengawasi mangsanya. Shen Qingqiu berbalik untuk melihat orang di belakangnya dan berkata, Luo Binghe, kau bilang kau datang ke sekte Gunung Changqiong untuk menangkapku. Luo Binghe berkata, benar. Shen Qingqiu berkata, kau telah menangkapku. Tujuanmu telah tercapai, saatnya menarik diri. Luo Binghe menatapnya dan berkata, kau tidak akan lari. Shen Qingqiu mengangguk perlahan, aku tidak akan lari. Sudut mulut Luo Binghe muncul tanpa humor senyum. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan ekspresi tanpa ejekan. Dia berbisik, berkali-kali, aku sangat percaya pada Si Sun. Liu Qingge tiba-tiba berkata, Shen Qingqiu, apa maksudmu? Dia memandang Shen Qingqiu seolah-olah kata-kata Shen Qingqiu baru saja membuatnya merasa malu dan terhina. Penguasa puncak Baizan ada di sini. Kau tepat di depanku, tapi kau berniat mengorbankan dirimu dengan menyerahkan tubuhmu padanya. Sedih, aku dapat memahami bahwa sebagai penguasa puncak Baizan, kamu merasa bahwa martabatmu telah dilanggar, tetapi dapatkah kamu mengubah kata-kata yang kau gunakan? Setan apa yang kamu maksud dengan menyerahkan tubuhmu? Tolong ubah cara mengacu padanya, terima kasih. Liu Qingge berkata, kau takut menjadi beban di sekte Gunung Changqiong, tetapi sekte Gunung Changqiong tidak perlu takut dengan beban ini. Luo Binghe mencibir, berapa banyak tulang rusuk yang masih tersisa. Ketika tangan Yu Qingyuan menggenggam gagang Xuansu, Mu Qingfang, yang berada di sampingnya, berkata dengan gugup, Changmen Sesiung, kamu dengan paksa menarik diri dari kultivasi tertutup dan menderita luka parah di tangan musuh. Sekarang kamu hampir tidak bisa menarik pedangmu. Aku khawatir hal itu benar-benar akan membahayakan tubuhmu. Semburan Qi hitam tiba-tiba naik ke wajah Yu Qingyuan, tetapi dipaksa turun lagi. Suaranya tegang ketika dia berkata, tidak mungkin. Sedih sudah meninggal sekali. Kita tidak bisa melindunginya. Apakah aku benar-benar harus melihatnya mati lagi? Pikiran Shen Qingqiu kacau ketika dia mendengar kata-kata itu. Jika seseorang mendaftar semua orang yang paling dikagumi dan dihormati Shen Qingqiu di dunia, Yu Qingyuan akan menempati peringkat pertama. Bukan hanya dia memiliki keinginan yang kuat, tulus, dan sungguh-sungguh untuk melindungi, melainkan dia juga selalu melakukan yang terbaik untuk sekte secara keseluruhan. Shen Qingqiu merasa terlalu memalukan untuk meminta Master Sekte Gunung Changqiong untuk membereskan kekacauan Shen Qingqiu dan bayar harga untuknya. Orang yang telah mendekati kematian adalah dia sendiri, oleh karena itu dia harus menanggung beban ini sendirian. Shen Qingqiu berkata, aku sendiri yang dapat bertanggung jawab atas murid yang kuajar. Sesiung, sebagai kepala sekte, kesejahteraan semua murid sekte terletak di pundakmu. Kamu harus tahu pilihan apa yang harus dibuat. Aula itu sunyi. Wajah Yu Qingyuan kaku dan buku-buku jarinya putih. Shen Qingqiu mengingatkannya bahwa, sebagai pemimpin sekte yang berada dalam situasi yang sangat berbahaya, pilihan yang tepat mudah dilihat. Saat setiap pemimpin puncak mempertimbangkan hal ini, Ning Yingying bergegas ke depan, meraih lengan Shen Qingqiu, dan berteriak, aku tidak setuju.
Shen Qingqiu berkata, Ming Fan, jaga adik juniormu. Ning Yingying berkata, aku bukan anak kecil lagi. Aku tidak membutuhkan seseorang untuk merawatku. Selama pertengkaran di kota Qinlan dan istana Huanhua, Si Zun, kamu maju untuk menyelesaikan masalah. Mengapa kali ini harus kamu lagi? Mengapa harus Si Zun yang menderita setiap saat? Karena aku berpacaran dengan bencana. Akan tetapi, setidaknya dia berhasil membesarkan gadis yang normal dan berbakti. Shen Qingqiu sangat khawatir, tetapi sekarang dia merasa agak lega. Shen Qingqiu dengan lembut berkata, tampaknya tidak ada orang dewasa yang menangis tanpa henti seperti ini. Gurumu tidak akan mati. Di dalam hatinya, dia menambahkan kata, mungkin. Saat berikutnya, Ming Fan, dengan wajah penuh kesedihan dan kemarahan, berkata, Si Zun, bukankah kematian lebih baik daripada menyerahkan dirimu kepada iblis ini? Demi sekte Gunung Changqiong. Siapa yang pernah mendengar tentang seorang pria yang memberikan hidupnya sendiri untuk memberi makan iblis? Apa yang kau katakan, Ming Fan? Dasar bocah kecil, bisakah kamu berbicara manusiawi? Penundaan yang lama ini membuat Luo Binghe tidak sabar. Dia meraih tangan Shen Qingqiu, meletakkan tangannya yang lain di gagang iblis hati, dan berkata, aku akan mengambil tubuh abadi Si Zun juga. Dewa puncak lainnya berkata dengan marah, itu keterlaluan. Tidakkah cukup bagimu untuk mengambil satu orang? Apa yang akan kau lakukan dengan mayat? Luo Binghe tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia menunjuk ke Mo Beijun lalu memberinya instruksi. Melihat ini, dengan sangat enggan, Shen Qingqiu memutuskan untuk berkompromi. Satu kata yang salah dan perselisihan lainnya bisa muncul. Untuk mencegah hal ini, Shen Qingqiu ingin menarik lengan Luo Binghe, tetapi merasa terlalu malu untuk melakukannya. Sebagai gantinya, dia menarik lengan baju Luo Binghe. Dia ragu-ragu sejenak kemudian mengumpulkan semua keberaniannya dan berkata, aku akan pergi bersamamu, jadi mengapa kamu harus melakukan ini? Ketika dia mengatakan itu, Shen Qingqiu merasa sangat terhina. Dia adalah seorang pria, tetapi di depan begitu banyak orang, dia harus membisikkan, pergi bersamamu, dengan nada damai. Fakta bahwa orang ini pernah menjadi muridnya membuatnya semakin merasa kesal. Situasi ini sangat memalukan. Namun, menunjukkan sisi lemah seseorang memiliki efek tertentu pada pria. Ekspresi wajah Luo Binghe menjadi cerah dan tidak berawan. Tidak hanya cengkeramannya pada Shen Qingqiu mengendur, tetapi bahkan nada suaranya juga melunak. Meskipun demikian, meski nadanya lembut, kata-katanya masih kasar seperti sebelumnya, tubuh asli Si Zun masih sangat penting. Lagi pula, jika jiwa Si Zun meninggalkan tubuhnya yang sekarang seperti jangkrik yang melepaskan kulitnya, murid ini tidak akan tahu harus berbuat apa. Begitu Luo Binghe memalingkan muka dari Shen Qingqiu, suaranya menjadi dingin, singkirkan. Sebelum Mo Beijun bisa bergerak, Qi Qingqi, yang telah mendengarkan Liu Mingyan diam-diam berbisik padanya di aula atas, pertama terlihat terkejut kemudian menjadi tenang dan berkata, berhenti berdebat. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, Luo Binghe, tidak perlu berdebat tentang ini sekarang. Bahkan jika kami mengizinkanmu untuk mengambilnya, keinginanmu tidak dapat dipenuhi. Shen Qingqiu tahu dia pemarah dan tidak tahu apakah dia akan mengatakan sesuatu yang sangat menyebalkan untuk memprovokasi Luo Binghe. Shen Qingqiu memiliki firasat buruk tentang ini, tetapi, tanpa diduga, dia memberi isyarat kepada Liu Mingyan untuk maju. Mingyan, beritahu mereka. Liu Mingyan, Shen Sishu, tubuh abadinya hilang. Dia menyingkir setelah dia selesai berbicara dan dari belakangnya beberapa murid dibawa. Mereka adalah murid-murid yang menghadiri upacara platform untuk menjaga mayat tersebut. Para murid semua tidak sadarkan diri dan tubuh dari wajah hingga ujung jari mereka berwarna hitam kebiruan yang aneh. Ada keributan di aula, ekspresi wajah Yu Qingyuan berubah dan Luo Binghe mengangkat alisnya. Qi Qingqi berkata dengan tenang, Luo Binghe, kamu tidak perlu menatapku seperti itu. Aku benar-benar ingin menyembunyikannya, tetapi, sayangnya, aku baru saja menyuruh Mingyan untuk pergi ke aula, hanya untuk menemukan bahwa peronnya kosong. Mayat yang kami tempatkan di atasnya dan diawetkan, sebagaimana mestinya, telah menghilang. Dia tampak senang dan berbicara dengan riang. Tanpa diduga, dia lebih suka mayat itu menumbuhkan sayap dan terbang menjauh daripada dibawa oleh Luo Binghe. Mu Qingfang memeriksa para murid dan berkata, mereka tidak sadarkan diri, tetapi nyawa mereka tidak dalam bahaya. Itu racun. Yu Qingyuan berkata, racun apa itu? Mu Qingfang berkata, aku tidak tahu sekarang. Mereka tidak memiliki luka, biarkan aku mengambil sampel darah mereka untuk diuji. Qi Qingqi berkata, jika ini adalah racun dari dunia manusia, Musedi akan dapat mengidentifikasinya dengan sekilas. Tetapi karena dia tidak mampu melakukannya, apakah ini perbuatanmu? Luo Binghe berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak suka menggunakan racun.
Memang benar, Luo Binghe jarang menggunakan racun untuk membunuh orang. Selain itu, dia tidak perlu berbohong karena dia saat ini berada dalam posisi yang sangat superior. Ini berarti bahwa sementara kedua belah pihak berkumpul di aula, bertengkar satu sama lain, beberapa orang yang tidak dikenal telah diam-diam menyelinap masuk melewati semua pertahanan mereka, dan mencuri mayat Shen Qingqiu tepat di bawah hidung para pemimpin kultivator manusia dan iblis. Pikiran yang menakutkan. Shen Qingqiu bertanya-tanya, ada apa dengan orang-orang yang mencoba mencuri mayatnya? Kenapa ketika dia masih hidup tidak ada yang menginginkannya, tetapi ketika dia mati dia sangat diminati? Luo Binghe melihat bahwa tidak ada gunanya tetap di sini dan membicarakannya. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, tidak masalah, siapapun yang mengambilnya, aku akan selalu dapat menemukannya. Ci hitam naik ke udara saat Luo Binghe menghunus pedang Sinmo Iblis Hati. Tebasan pedangnya membelah ruang, dan portal terbuka. Shen Qingqiu mengingatkannya, hentikan pengepungan. Luo Binghe menatapnya, lalu berkata dengan kasar, sesuai keinginan Si Sun. Ujung pedang Liu Qingge, Cheng Luan, diarahkan ke bawah. Liu Qingge mendongak dan tangannya mencengkeram begitu erat gagang pedang hingga telapak tangannya tergores dan darah menetes dari bilahnya. Dia berdiri di sana membeku untuk waktu yang lama, tetapi hanya bisa mengeluarkan satu kalimat, tunggu saja. Kata ini terlontar seperti anak panah es, tetapi penuh amarah dan keinginan kuat untuk bertarung. Luo Binghe menyarungkan pedang Iblis Hati dan tersenyum muram, silakan. Akhir chapter 54. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.